di SPD Mas selaku Kepala SMP Negeri 2 Balapulang. Yang saya hormati Bapak Herwan selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 8. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di kaum akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ada kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Pada yang terhormat Ibu Endrosmiati SPD Mati, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Herwan selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 8. Yang saya hormati teman-teman guru, semoga dengan ikut sertanya diskusi ini nanti membuka hati ibu-ibu untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Pertama dan yang paling utama, kita sebagai insan yang beriman tak lupa selalu manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang multimedia ini dalam acara diskusi tentang visi misi sekolah SMP Negeri 2 Balapulang. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan semua umatnya selalu menjalankan sunnah-sunnahnya dan yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Handi selaku calon guru penggerak mengadakan acara diskusi ini untuk mereview visi dan misi kita SMP Negeri 2 Balapulang, apakah perlu perubahan atau masih tetap, nanti kita diskusikan bersama-sama. Karena visi dan misi yang kita buat itu sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan pada waktu itu kita itu masih menggunakan kurikulum 13, tapi kita tahun ini 2 tahun ini berjalan sudah berganti kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Semoga dengan kegiatan ini menambah ilmu dari diskusi ini nanti, baik itu kepada Mas Hadi, Pak Heri, dan teman-teman yang lainnya, karena semua kegiatan yang ranahnya itu atau misalnya saja menujunya itu sekolah penggerak,
pasti semuanya itu ada manfaatnya. Monggo nanti semuanya kita ikuti dengan baik diskusi ini, dan semoga Allah meridhoi kegiatan pada pagi hari ini dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sambutan dari sekolah, mudah-mudahan acara diskusi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya penjelasan dan pengarahan dari Bapak Hilwan selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 8, pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la quwwata illa billah. Ibu kepala sekolah SMP Negeri 2 Palabuhan yang saya hormati, senior saya, ibu saya, biasanya di forum kirim input, biasanya di sana duduk bareng dalam sini. Hari ini diberi kesempatan yang berbeda, kita duduk bareng dengan ke forum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan hari ini kita tentunya diberi nikmat sehat, kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak yang menjadi bagian tugas dari Mas Handi, yang kemudian mudah-mudahan ini juga menjadi awal bagaimana nanti Mas Handi bisa juga menggerakkan seperti motonya guru penggerak, dari bergerak menggerakkan. Mudah-mudahan bukan hanya menjadi moto yang diucapkan, tapi memang ada manfaatnya untuk seluruh ini. Yang saya hormati Ibu dan Bapak guru yang hadir hari ini, tentunya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatannya mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini niat panjenengan untuk berdiskusi, insya Allah diskusinya juga bukan semata-mata untuk mengukurkan kewajiban Ibu, dan diskusi ini hari ini dihadiri oleh Bapak Ibu semua dihitung sebagai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya mudah-mudahan ada manfaat baik untuk sekolah kita tercintainya. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini Jackson sing pas, oke, pas Handi bilang dan juga kalau gue ini kan ini gitu. Yang pertama mungkin perlu saya sampaikan dulu, saya cerita dulu. Mas Handi sabar ya, nanti Mas Handi gilirannya panjang terkait dengan posisi Mas Handi saat ini. Apa saya panggil Mas Ibu ya? Sudah menyelesaikan 3 modul dan sekarang sudah menjadi modul 1.4 ya. Di antara modul itu kan dari modul 1.1 terkait dengan bagaimana pemahaman pendidikan nasional yang terkait dengan pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul itu yang mungkin menjadi titik awal teman-teman guru penggerak itu diberi semacam kegiatan pencucian otak gitu ya. Merubah pandangan paradigma kita yang lalu menjadi yang terbarukan yang memang sedang dikehendaki oleh dalam ini Kemendikbudristek ya.
Melalui kegiatan ini diharapkan sosialisasinya menjadi lebih mudah gitu, dan tentunya makin banyak yang tergerak dan bergerak dalam memerdekakan siswa. Dan kegiatan hari ini juga menjadi bagian kegiatan pendampingan individu. Ini sekalian konon kabarnya ada yang juga lagi menanti giliran di sekolah ini gitu. Untuk angkatan 8. Tapi kemungkinan kan juga ada angkatan 4 ya. Bisa jadi di masing-masing angkatan itu tetap ada sedikit banyaknya perbedaan, tetap ada kayak semacam pembaruan kegiatan gitu. Tapi ya ujungnya sama sih gitu, bahwa menyiapkan bagaimana guru penggerak itu menjadi seorang pemimpin, entah itu di kegiatan pembelajarannya maupun dalam kegiatan mengkoordinasi, itu juga bagian dari belajar memimpin. Dan diskusi hari ini Ibu Bapak semua terkait dengan tadi yang sudah disinggung bahwa kita akan membicarakan masalah visi, dan kita tahu bersama bahwa visi itu adalah hayalan impian kita yang punya terkait dengan bagaimana bangunan ini didirikan itu untuk apa. Dan saya pribadi bukan membawa komunitas. Saya pribadi pun mungkin baru-baru ini gitu, bahwa memahami bagaimana pentingnya visi, memahami isi dari visi itu untuk kegiatan keseharian kita di sekolah gitu. Karena selama ini kayaknya yang dalam visi itu anggapan akreditasi, partisipasi gitu, dan apa yang saya lakukan belum pernah gitu. Saya belum pernah benturkan ke visinya sekolah itu gitu. Ada nggak sih ini di visi sekolah saya kan gitu ya. Jangan-jangan saya melakukan sesuatu biar gitu. Bisa jadi visi yang terpampang itu justru belum ada kegiatan yang saya sentuh. Jadi alhamdulillah ini menjadi manfaat secara pribadi juga, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini yang tentunya sudah juga banyak pengalaman dan pengetahuan hari ini bisa bersama-sama menjadi sama-sama motor penggerak yang kemudian bisa bersama-sama mengevaluasi visi di sekolah ini. Kalau memang nanti dari masing-masing kegiatan yang akan dipandu oleh Mas Hadi ini ada yang perlu dikurangi, ditambah, atau justru sudah bagus, ya nanti kita lihat perjalanan diskusi ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya, dan mudah-mudahan jalan diskusi nanti hingga akhir memang ada manfaat yang bisa terima oleh kita semua, khususnya untuk sekolah kita. Mungkin itu gambaran awal dari kegiatan hari ini. Tapi waktu sebelumnya kami serahkan kepada Mas Hadi untuk memimpin jalannya diskusi. Saya kira itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan dan pengarahan dari Bapak Ridwan selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 8. Sebelumnya sebelum saya serahkan acara kepada Mas Hadi, saya selaku pembawa acara yang membawa acara, barangkali ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati
Bapak Herwan yang saya hormati Pak Heri dan teman-teman guru yang kemarin sudah bersedia untuk menghadiri diskusi visi sekolah. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya sudah hadir dalam diskusi ini. Semoga langkah kita dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini di pendampingan individu kedua, saya akan menyampaikan tentang review visi sekolah Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi ada reviewnya nanti. Kita mulai dari sini. Ya, kenalan dulu. Sudah kenal ya. Nama saya Andi Rosandi. Ya, saya CGP angkatan 8. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini makin banyak teman-teman yang terinfluence akhirnya mau mengikuti pendidikan guru penggerak, setidaknya daftar angkatan 10 karena bentar lagi gitu ya. Kalau capek pasti capek ya. Kalau saya ngomong apa dari kalau capek pasti capek ya. Saya kadang tidur jam 2 jam berapa kalau sudah selesai pekerjaan, menunggu anak saya tidur baru saya mengerjakan tugas-tugas CGP ya. Tapi ya itu kewajiban kita sebagai guru untuk terus mengupdate apa ya kompetensi kita ya. Nah, kemudian ada pengajar praktik saya di angkatan 8 Pak Herwan Handayani. Beliau sudah ada di depan kita semuanya. Pak Herwan itu juga luar biasa sibuknya, ternyata menjadi kepala sekolah 3 sekolah ya Pak Herwan. Nah, saya langsung lanjut. Jadi kita akan diskusi kali ini, yaitu diskusinya adalah tentang visi sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu kepala sekolah, yang disampaikan oleh Pak Herwan, Pak Heri. Jadi visi itu impian, cita-cita kita semuanya Bapak Ibu. Sama seperti yang Pak Herwan katakan, saya juga dulu waktu pertama jadi guru, visi apa gitu ya. Terus terang saya belum paham ya. Nah, kemarin saya juga baru terbukakan lagi di modul 1.4 tentang ada apa ya, ketika ada masalah itu ada tahapan-tahapannya kayak guru BK lah itu istilahnya, ada konseling juga ilmu yang baru saya dapat Bapak Ibu. Jadi kalau kita terus-terusan di zona nyaman, tidak mau belajar, yang jelas kompetensi kita itu akan tinggalan ya. Mumpung masih ada kesempatan, daftar Bapak Ibu semuanya ya. Nanti ada Pak Mumin, ada saya, ada Pak Heri. Nah, kita punya impian, sekolah kita itu impiannya kayak gimana sih, gimana impiannya. Kalau saya dulu waktu masih muda impiannya pengen badannya bagus, tapi ternyata setelah akhirnya saya yang penting visinya berubah Pak. Yang penting saya bisa ada dengan keluarga saya. Itu kenyataan yang saya alami ya. Ternyata memang kita harus bersahabat dengan keadaan ya, tentang visinya. Dan saya lanjut, sebelum kita bahas tentang visi sekolah kita, ada yang harus Bapak Ibu isi kalimat tumpah. Kemarin sudah saya kirimin terlebih dahulu Pak, teman-teman saya dia baca dulu dia. Jadi kalimat tumpah itu kalau yang guru bahasa Indonesia Ibu Wanti mungkin sudah paham, kalimat kosongnya harus dilengkapi lah ya. Aku cinta titik-titik padamu misalnya gitu ya. Kalau ini berarti kan ada kita memimpikan murid yang titik-titik, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik di sekolah kita, mengutamakan titik-titik yaitu sampai yang paling bawah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nah nanti itu diisi mimpinya Bapak Ibu seperti apa, nanti saya minta tolong diisi titik-titik itu. Ya bebas. Itu sudah Pak Umin kamar ya, sesuai itu nama ada Pak Umin antara ya. Silakan nanti bisa diisi. Barangkali teman-teman bingung, nanti bisa mimpinya itu disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang ada dalam dimensi itu.
Misal kita memimpikan murid yang mandiri atau murid yang kritis, yang berkarakter. Nanti ditulis namanya dulu di atas, misalnya lista yang nomor 1 jawabannya memimpikan apa? Kita memimpikan murid yang karakter, misal kita percaya bahwa murid misal dalam masa depan bangsa atau apa itu terserah Bapak Ibu. Semoga saya beri waktu. Apa coba ini? Berapa menit? 10 menit. Jadi kalau sudah ditempelkan sini ya. Boleh seperti Kaila misalnya yang aktif. Kelihatan ya tulisannya? Ya, jadi apa ya Pak? Ada yang oh iya kan? Ya barangkali listriknya mati ya. Ya satu-satu Bu Anissa ya. Satu pertanyaan satu. Satu kotak satu pertanyaan. Oke. Kalau sudah bisa ditempel di papan dan disediakan. Iya, stempel. Iya. Wali. Oh iya, keluarga dulu. Kan bilangin hubungan kayak lihat juga. Orang bilang boleh bisa Dan tak ngigil berarti.
ya. Oh, sesuai Pak Jadi ada nomor 1, 2, 3 urutan dari atas. Oke. Nah. Penjelasan yang baik. Terus urut.
Itu daftar Bola mas, aku kayak gitu. Kalau Mas Prima daftar. Kamu ini sebenarnya terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengisi statement untuk melengkapi kalimat rumpang atau kalimat yang masih kosong terhadap impian kita semua. Mari bersama-sama kita bacakan dan bahas yang sudah Bapak Ibu isi. Dari yang pertama yang pink, Ibu Anissa, mimpinya banyak sekali. Memiliki karakter yang benar karakter, kreatif, imajinatif, berbakat. Ini dari Pak Mumi, sopan santun Pak Mumi ya. Kemudian dari Pak Heri berdisiplin, Pak kreatif, rata-rata hampir sama Bapak Ibu semuanya mimpinya. Utasa murid yang berkarakter sama, Bu Lista berakhlak mulia, berpikir kritis. Kemudian dari Ibu Kepala Sekolah juga sama, kreatif. Ibu Anti ini murid yang kreatif juga. Jadi kalau bisa saya simpulkan, sebetulnya mimpi kita sama ya Bapak Ibu ya, memimpikan murid-murid yang kreatif, punya karakter, disiplin, berakhlak. Berarti secara tidak langsung kita semua Bapak Ibu warga SMP Negeri 2 Balabulan sudah memimpikan murid-murid kita untuk mempunyai karakter seperti profil pelajar Pancasila. Cuma kadang kitanya yang belum tahu apa sih itu. Kayak pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya sudah dilakukan, tapi kita cuma yang belum tahu saja. Jadi kalau boleh saya simpulkan di poin nomor 1 ini, mimpinya sama Bapak Ibu, sudah memimpikan karakter-karakter yang baik. Kemudian yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah di sini dari Pak Mumi, anak-anak yang memiliki karakter unikan. Ya, unikan jelas karena tidak ada satu orang pun yang sama kepribadiannya ataupun beda-beda, diciptakan berbeda-beda. Kemudian ada anak itu emas. Ada lagi yang menulis, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik. Sama lagi ini, murid sebagai aset bangsa yang perlu dijaga dan dibimbing dengan baik. Kemudian anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan ya sama ini dari Ibu Kepala Sekolah sebagai penerus bangsa. Kemudian dari Bu Ani sebagai aset bangsa. Jadi kalau bisa saya simpulkan lagi, kita percaya, sama-sama sudah percaya bahwa murid itu adalah generasi penerus bangsa kita. Nah, lewat sekolah inilah kita akan membentuk generasi-generasi yang lebih baik seperti yang dicanangkan pemerintah pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia Emas. Nah,
ini salah satunya mungkin adalah langkah-langkahnya dengan adanya program guru bank penggerak ya, semacam ini. Kemudian yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan ada kedisiplinan, tuh, ada pendidikan karakter. Ya betul, kalau tiap pagi ada jadwal menyambut siswa ya itu ya sebagai kebiasaan Bapak Ibu guru tuh. Kemudian sopan santun, kebiasaan 5S, senyum, sapa, salam, kemudian mengutamakan karakter, pendidikan, rata-rata sama ini juga. Kemudian kebersamaan, ada juga mencakup pendidikan yang berpusat pada siswa ini. Nah, nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan adalah awal keberhasilan. Kemudian ada lagi dari Pak Mukmin, sadar bahwa mereka ke sekolah untuk belajar. Nah ini yang penting ya, benar kata Pak Mukmin, ini juga penting. Ke sekolah itu untuk belajar, sudah nama itu untuk belajar, Ibu. Disiplin. Ada lagi, murid sadar bahwa pendidikan sangat penting dan mereka butuh perhatian lebih dari Bapak Ibu guru yang perlunya adanya perhatian. Kemudian murid di sekolah untuk mendapatkan pendidikan rata-rata sama. Di nomor 4 ini adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya kalau kita ke sekolah adalah untuk belajar ini. Saya lanjut yang nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk apa mimpi Bapak Ibu. Yang pertama ada saling bekerja sama, betul sekali yang dituliskan Pak Ipan ini. Tidak mungkin kita akan mencapai visi kita tanpa adanya kerja sama, berjalan sendiri-sendiri. Kemudian ada lagi ini, dengan menerapkan disiplin yang baik, sekolah akan semakin maju. Betul. Yakin untuk mewujudkan cita-cita membentuk siswa yang berkarakter, berprestasi, membimbing murid untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan, bersama-sama mewujudkan memfasilitasi impian murid-murid kita. Kemudian yang nomor 6, kita dan warga sekolah paham bahwa kita warga sekolah mempunyai kemampuan, setiap individu berbeda-beda, jadi harus saling melengkapi ya, kemampuannya beda-beda. Itu yang nanti yang kemarin sudah saya pelajari, ada pelajaran diferensiasi itu. Kemudian ada lagi, bila murid menerapkan kedisiplinan, proses belajar mengajar akan berjalan dengan maksimal sehingga prestasi akan bisa diraih. Kemudian ada lagi paham bahwa setiap murid memiliki sikap dan karakter yang berbeda-beda. Ya, jadi dari kalimat penumpang ini, kalau bisa saya simpulkan, Bapak Ibu semuanya di sini mimpinya sama ya Bapak Ibu ya. Ini sama, mimpinya adalah visi ini dibuat untuk kepentinganmu murid ya, untuk kepentingan murid. Nah, sekarang mari bersama-sama kita lihat visi sekolah kita Bapak Ibu. Jadi sekolah kami itu ada slogannya Pak Irwan. Kalau Le Mineral ada manis-manisnya. Kalau SMP juga pada pulang. Kemarin saya juga harus ada. Oh, betul ada manis. Saya harus ada di jualan ini ternyata ya. Jadi SMP juga pada pulang ada. Resik kayak wali Pak ya. Ini S3 marketing ini ya. Resik kayak wali ya. Itu kan jualan. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi penting sekali slogan itu ya. Le Mineral itu padahal sepele ya, ada manis-manisnya, tapi kan itu menjual sekali. Nah, SMP 2 Balabulang juga iya, mewujudkan siswa SMP di Balabulang yang religius, berprestasi, kompetitif, berkarakter, berkarya, dan berwawasan lingkungan. Kalau disingkat, pasti kayak wali Pak. Religius, C-nya itu dari prestasi, K-nya itu kompetitif, kemudian ya wawasan lingkungan itu mesti kaya ya, kayanya dari berkarya, wawasan lingkungan. Nah, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini bisa kita perhatikan dari visi sekolah kita. Apakah warga sekolah sudah mencerminkan apa yang tertulis di visi kita? Sudah belum Bapak Ibu?
Ada yang belum ada dari Pak Heri, Pak Heri. Bagian besar sudah dilaksanakan dari jurus kita melaksanakan kegiatan keagamaan, dari besar agama, prestasi juga kita melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan prestasi siswa, kompetitif, melakukan kegiatan-kegiatan kejuaraan, sekolah, berkarakter juga sudah dari mulai pagi masuk ke sekolah, bersalaman, kemudian senyum, sapa salam, berkarya juga sudah, Pak Anies ya. Dari Menteri Berwarna Lingkungan, kegiatan dari Jumat sudah semua. Saya terus terang, saya setelah adanya kayak ini tak pelajari, saya pelajari apa yang Pak Herwan kirim, ternyata sebetulnya sudah ya. Nah, ini akan saya dulu kan saya acuh, apa sih ini? Ternyata manfaatnya saya dipaksa untuk belajar ini, memahami visinya. Oke, terima kasih Pak Heri sudah menyampaikan. Pak, nah sekarang kita lihat apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Kita lihat, nah adakah yang ingin atau tambahan? Kita lihat dulu yang ini dulu. Tadi yang Pak Heri katakan religius ya Bapak Ibu ya. Religius bisa kita lihat ada kegiatan banyak. Ini saya ambilkan yang kemarin aja, contohnya adalah pembagian takjil Bapak Ibu. Itu kan termasuk religius, ada keagamaan kita berbagi pas bulan Ramadan itu ya. Mungkin stunting. Ada yang kurang gizi apa ya? Sesuai dengan program DPR ya, itu yang stunting. Nah, kemudian ini Bapak Ibu gurunya juga religi di sini. Supaya buka terus ya. Itu ada ibu itu pesantren kilat, ada juga gitu. Sholat jamaah. Nah ini yang tadi Pak Heri katakan berprestasi dan kompetitif. Jadi ini penting Bapak Ibu. Ketika kita menuntut anak-anak kita untuk religius, kita juga harus religius itu ya. Ketika kita menuntut anak-anak kita untuk berangkat pagi, kita juga harus berangkat pagi walaupun tepat waktu, walaupun saya kadang juga nggak masuk kelasnya nggak tepat waktu karena ada urusan. Pada kita lihat di sini berprestasi kemarin di Popda juga ada yang juara catur, dan gurunya pun sama. Ternyata kalau kita menuntut murid kita berprestasi, kita pun juga harus berprestasi. Kalau kita menuntut murid kita untuk kompetitif, kita pun harus kompetitif. Nah, saya kemarin sudah merasakan sendiri kompetitif ini berkompetisi lewat pendaftaran CGP ini juga saya berkompetisi. Saya angkatan 7 kemarin gagal dengan Pak Heri ya. Saya gagal di pertama, Pak Heri diwawancara. Jujur ya ada rasa kecewa. Pertama memang saya mengapa lulus lah bakalan. Akhirnya saya berguru ke Pak Mumin, berguru ke Bu Lucy yang di Jawa, itu saya minta tipsnya biar saya lolos gimana. Itu kan saya dengan Pak Heri berhasil mengalahkan yang lainnya. Itu juga saya berkompetisi. Pak Mumin juga yang sudah lulus. Jadi Bapak Ibu juga semuanya harus berprestasi, kemudian juga ini melakukan kompetitif, mau berjuang. Nah ini contohnya Bapak Ibu guru kita kemarin lomba PGRI juga juara. Saya lanjut berkarakter, fotonya saya lagi sorry ya. Berkarakter ya. Berkarakter, nah ini yang tadi pembiasaan ya, tiap pagi kita selalu menyambut siswa kita, itu kan salah satu penanaman karakter. Kemudian ada lagi ketika penggalangan dana, ketika ada bencana alam, itu juga karakter yang baik Bapak Ibu, mau membantu dengan selalu punya rasa empati dan simpati. Kemudian berkarya, ini yang baru saja kemarin gagasan-gagasan dari guru-guru muda Pak Irwan. Salah satunya Pak Ivan, Pak Mumin itu lomba kemarin ada TikTok. Ternyata anak-anak kita setelah di TikTok bagus-bagus sekali ya Pak Ivan ya. Punya bagus-bagus sekali dan cukup banyak yang nonton. Ini salah satu karya-karyanya. Jadi kalau anak-anak kita juga bisa berkarya, Bapak Ibu ini juga bisa berkarya. Bukan hanya TikTok, ternyata kemarin setelah saya baca-baca di internet, kayak main drum band, main musik itu juga berkarya. Bikin puisi, buatin mungkin itu tulis di mading itu juga berkarya. Saya kadang nyuruh anak saya bikin poster, itu juga termasuknya
sudah berkarya itu semua di Bapak Ibu. Kemudian ini yang Pak Heri tadi katakan berwawasan lingkungan yang sering diadakan di Jumat bersih ya, kadang ya kita bagi dalam satu minggunya ada Jumat bersih, ada Jumat literasi, Jumat Najina. Itu sering ada 1 bulan sekali kadang kita ada yang namanya Jumat bersih, dan kemarin P5 juga ada kegiatan tamanisasi. Jadi sebetulnya kita warga sekolah sudah menjalankan apa yang ada di dalam visi sekolah, tapi kadang kita yang tidak menyadari itu. Sebenarnya kita sudah menjalankan itu semuanya. Nah, kembali lagi ke sini, pertanyaan ya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apakah sudah cukup relevan dengan keadaan sekarang visi yang tadi? Atau perlu tambahkan? Kalau menurut saya cukup relevan. Bapak Ibu gimana Bapak Ibu? Apa ada yang mau ditambahkan tentang visi sekolah atau kalau saya secara pribadi dengan kondisi yang sekarang Nanti slogannya kan jualan kayak mati sih kayak siapa artis siapa jadi sudah setuju ya Bapak Ibu ya, maksudnya tetap sama ya. Nah, saya lanjut, apakah perilaku murid guru serta kepala sekolah, orang tua mencerminkan visi sekolah? Saya kira sudah ya tadi ya, sudah semuanya tanpa kita sadari. Nah, sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi sekolah. Jadi ini lebih ke warganya, dukungan orang tua. Ternyata bukan hanya warga sekolah saja Bapak Ibu untuk mensukseskan visi sekolah. Kalau di sini gurunya sudah, ternyata wali murid atau orang tua juga perlu yang namanya mendukung visi sekolah. Misalnya Ibu Anissa anaknya suruh beli apa, nah itu kan kalau orang tuanya mendukung untuk belajar beli buku. Nah di sini ada, saya kemarin ini salah satu bila belajarnya ditemani dengan orang tua ya. Yang tentang gini sih kan saya omongnya Pak Heri ya, kadang itu ibunya saya sering lihat sendiri kadang juga menemani alat ya Pak Heri ya, di statusnya ya belajar ya, itu asli itu saya mengikuti statusnya Ibu Heri ya. Nah ada lagi orang tua yang peduli dengan anak-anaknya. Lagi-lagi foto saya lagi ya Bapak Ibu ya, karena ya saya fotonya saya ini ada orang tua yang peduli ketika ada panggilan dari guru BK kan, termasuk juga bullying. Nah untuk mewujudkan visi itu tadi perlu dukungan dari orang tua. Sudah kemudian ada lagi pembelajaran yang menyenangkan. Saya nyari menyenangkan. Salah satunya ini dari Pak Prima, saya ambil di YouTube-nya sekolah. Jadi Pak Prima itu yang saya lihat dan saya amati ketika mengajar olahraga selalu diselingi dengan yang namanya permainan, kucing-kucingan jadi basket, ada juga dengan kucing-kucingan. Akhirnya anak merasa lebih senang ya. Saya nonton ketawa sendiri karena yang jadi Silvi yang kecil sekali. Kasihan itu. Nah, kalau ini saya kadang pembelajaran, saya meniru yang di SNTP dulu, yang ini yang bisa jadi yang lebak itu ya. Nah itu juga anak lebih menyenangkan ya gitu, ya. Jadi perlu kita dalam kelas adanya pembelajaran yang menyenangkan. Saya kadang nyari di YouTube setelah saya kemarin kan 3 kap latihan dari Pak Urito yang pemimpin ya, yang tebak angka. Saya nyari akhirnya saya tebak angka hitung-hitungan yang dari dulu. Anak-anak tahu saya putar sulap apa gitu ya. Menebak angka yang akan saya jumlah nanti betul ya. Nah, saya lanjut, murid-murid yang disiplin. Jadi murid-murid yang disiplin juga akan mensukseskan yang namanya visi sekolah, walaupun kita ketahui juga tidak semuanya murid-murid kita disiplin. Ada yang pengaruh dari internet, nah itu kan kerja keras kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Ini kemudian prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Jadi untuk visi itu bisa terwujud perlu ada yang namanya prakarsa perubahan. Jadi ada inovasi untuk perubahan.
saya contohkan saya pengen berubah, saya pengen kurus gitu. Anak saya harus ada perubahannya, saya ingin diet atau ingin apa misalnya gitu ya. Tapi itu hanya angan-angan saja. Saya setelah pulang sampai yang penting saya sehat. Saya pengen olahraga sampai tidur. Iya. Nah ini saya contohkan ya. Tapi jangan bapak-bapak jangan mimpi punya istri lagi. Prakarsa perubahan untuk mewujudkan isi sekolah. Jadi karsa inovasi kita untuk mewujudkan isi sekolah. Ya. Itu apa? Kalau kemarin saya ambil salah satu saja misalnya dari pembelajarannya, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berkualitas untuk menanamkan profil belajar Pancasila. Jadi penting sekali menurut saya pembelajaran yang berkualitas. Kemarin ketika saya belajar filosofi kehadir, ternyata bukan hanya jadi guru itu bukan hanya materi saja, pembelajaran saja, tapi kita harus yang namanya mendidik. Itu penting sekali Bapak Ibu, mendidik. Mungkin kejadian-kejadian tawuran yang selama ini terjadi, kita lupa hanya ngajar saja, ngajar materi tanpa mendidik. Itu penting Bapak Ibu. Jadi di sini saya prakarsa perubahannya adalah mewujudkan pembelajaran yang berkualitas untuk menanamkan profil belajar Pancasila. Berkualitas itu bisa ada pendidikannya juga, kita ada juga menggunakannya zaman sekarang, menggunakan HP. Kayak kemarin kita terbukti Pak Herman di sini ada class meeting baru pertama kali mengadakan Mobile Legends ya, Pak Ivan ya. Itu luar biasa sekali, ternyata antusias sekali. Baru anak-anaknya di kelas terkenal sebagai anak-anak yang ranking 1 dari bawah, karena mereka juara 1. Itu kan, oh berarti mereka punya kelebihan di e-sport itu ya, di olahraga yang itu kita lebih. Nah, untuk mewujudkan prakarsa perubahan itu perlu disusun rencana menggunakan metode Bagja. Jadi ini diambil dari kata-kata Sunda. Jadi ada rencananya. Kalau misal saya tadi pengen diet, ya ada rencananya harusnya. Misalnya saya mengikuti OCD-nya jadi Kobuser, atau rencana saya makan jam berapa. Nah, kalau di sini Bagja itu apa? Pertama kita buat pertanyaan dulu Bapak Ibu. Kita buat pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran, kemudian dari mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi setelah tadi prakarsa perubahannya sudah ada, kita pengen berubah, kita perlu membuat rincian rencana kegiatan. Kayak ya kalau kita menyusun kemarin perpisahan kan itu ada rencananya ya, ada rundown acaranya. Nah, kita mulai dari buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaan yang saya tampilkan adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas murid baik akademik maupun non akademik. Nah, setelah muncul pertanyaan itu, maka perlu adanya yang namanya tindakan dan penyelidikan. Kelihatan Bapak Ibu ya, kecil sekali ya. Kalau jelas ya. Ya kelihatan Mas Andi. Iya. Masih ada nomor kamu. Iya. Nah, salah satunya saya tanya Bapak Ibu, biar kita meningkatkan kualitas murid itu caranya gimana Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan? Oh, Bu Ani, Bu Dista, Bu Arti, untuk meningkatkan murid, menurut Bu Ani, kualitas murid baik akademik maupun akademiknya. Kalau akademik dari apa Pak Mumin ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan adalah tentang meningkatkan kualitas murid saya. Tentunya untuk meningkatkan kualitas murid adalah tentunya kuncinya meningkatkan kualitas gurunya terlebih dahulu. Gurunya mau belajar apa enggak, mau dengan mau berkembang apa enggak sebenarnya. Kalau gurunya mau berkembang, sama ilmunya akan ditularkan kepada siswa. Kalau gurunya udah stay di tempat, kan, hanya di posisi nyaman, ada hanya artinya ya seperti itu aja, nggak ada berubah.
Mungkin kata kuncinya pertama adalah gurunya mau berubah dulu Pak. Baru bisa. Oke, terima kasih Pak Mumin. Dari Pak Mumin tadi adalah tindakannya gurunya juga harus meningkatkan kualitas. Ada lagi yang lain? Ya, mau Anis. Ya, kalau saya menambahkan selain kompetensi dari guru itu sebenarnya juga guru itu harus bersifat lebih perhatian. Ya, Mas. Kalau sebagai guru pendidik, oke lah kita udah pintar, tapi ketika kita dengan murid itu tidak ada perhatiannya yang lebih, oh kamu kurangnya di sini, oh kamu kurang belajarnya yang ini, oh kamu jangan cuma lihat temannya. Kalau misalkan guru tidak peduli, tidak perhatian dengan kualitas murid yang satu dengan yang lain, juga semua masih pasti mempengaruhi adanya kompetensi. Nah, betul sekali. Berpihak pada murid ya. Ada lagi yang lain? Oke, Ibu, mau balik dulu. Sarana prasarana. Oke. Nah, Oke. Tapi alhamdulillah Ibu sudah mulai melengkapi termasuk ini. Oke. Ya, sarana salon sudah ada Bu ya. Niat cuma ngomong aja tetap LCD. Ada lagi yang lain Bu Wanti atau? dan saya mau menyampaikan salah. Tidak enak ya. Tapi bertahap kata Ibu nanti kelas 7 lagi ya. Oke. Yang setuju sekali tidak hanya disampaikan Pak Mumin, kemudian Bu Anisha dari kepala sekolah. Jadi tadi kata Pak Mumin adalah tindakannya gurunya juga harus berkualitas meningkatkan kompetensi. Kemudian yang kedua dari Bu Anisha adanya keberpihakan guru terhadap murid. Jadi gurunya peduli terhadap muridnya. Dari Ibu sarana prasarana itu, Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensi juga dari PMM ada ya Pak Mumin ya. Ya kalau mau Bapak Ibu ya, kemarinnya Pak Nur Hakim sampaikan selama liburan mengisi itu ya, alhamdulillah sudah sama ya. Saya sudah alhamdulillah saya sudah dapat 5 saya alhamdulillah ya. Ya ternyata saya ngobrol dengan Pak Mumin di PMM juga isinya bagus sekali ya, bahkan untuk P5 kita bisa ambil dari situ juga sangat lengkap. Jadi tindakannya itu kalau di sini saya juga ya ada berdiskusi dengan rekan sejawat dengan kepala sekolah ya, maksudnya tadi saya menyampaikan ke ibu kalau LCD dilengkapi dulu kalau nggak Ibu alhamdulillah sudah pipil dilengkapi itu. Kemudian ada lagi mencari referensi atau praktik baik, melakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi murid. Ternyata itu penting Bapak Ibu. Jadi kita harus menilai kondisi awal semacam pretest dulu lah terhadap murid, itu bisa secara tertulis ataupun wawancara, itu penting ya. Dan lanjut setelah buat pertanyaan ada tindakannya. Yang kedua, ambil pelajarannya Bapak Ibu. Nah, misal di sini pertanyaannya saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkualitas, yang baik. Itu gimana pertanyaannya saya? Yang pertama, siapa rekan guru yang sudah berpengalaman membimbing murid untuk meraih prestasi? Misal saya di sini ada kayak Pak Mul itu kan sering mengantar murid juara ya, Pak Mul, Patrik, kemarin ke Pak Heri juga ya, di Takro itu sering. Itu bisa kita tanya-tanyai Bapak Ibu, cara-cara tips-tipsnya gimana? Kayak kemarin saya terus terang ngarep Ibu kemarin OSN, mudah-mudahan ada yang lolos SMA dulu. Itu kan juga kita perlu belajar dari sekolah lain, caranya gimana itu. Saya juga pernah ngobrol dengan Bu Ati supaya bisa juara di berbagai macam kegiatan. Memang perlu diadakan yang namanya TC kalau di sepak bola. TC apa ya? Training camp. Jadi selama berapa bulan itu digemblengi materi itu. Jadi rata-rata di sekolah lain juga semacam itu. Nah kemudian ada pertanyaan yang kedua, untuk pembelajaran berkualitas, model pembelajaran apa yang dapat memunculkan keunggulan masing-masing murid. Jadi model pembelajarannya jangan hanya ya medikum aja ya. Kadang saya juga masih kayak gitu-gitu aja ya, kalau udah harus bermacam-macam Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara menanamkan profil pelajar Pancasila. Nah tindakannya tadi mencari rekan guru yang sudah berpengalaman membimbing murid. Jadi berpengalaman. Misal kalau mungkin
kayak guru matematika itu kan ada cara menyelesaikan soal dengan cepat ya menurut saya. Terus saya dulu pernah diajarkan guru saya ketika ujian, jangan pakai rumus lama, dimasukkan saja ini yang ABC-nya di sini nanti akan ketemu cepat. Itu memang ternyata cepat ya kalau ujian, kalau tes ya. Dan kalau pelajaran saja, kalau baik kan kita bisa kondisikan waktu itu. Meminta bantuan guru yang sudah mengikuti program guru berprestasi, misalnya Bapak Mulyono itu kan pernah juga guru berprestasi, itu bisa kita tanyakan, memperbarui model pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan, harus sesuai Bapak Ibu. Kemudian memberi teladan yang baik dalam menanamkan nilai profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang ambil pelajaran ini, yang lain ambil pelajaran dari mengambil pelajaran dari yang lain intinya Bapak Ibu. Ambil pelajaran. Jadi kita mengambil ilmunya, Pak Heri. Barangkali tidak hanya dilakukan untuk mengambil pelajaran dari lingkungan sekolah kita, tapi juga dari luar sekolah, Mas. Kita tadi banding, misalnya di sekolah penggerak. Ya ini masih kurang dari kita belajar dari sekolah ini kan baru sekolah yang apa namanya, yang sekolah penggerak namanya Mas. Kan ada 3 sekolah ibu, sekolah penggerak, kemudian kan ini yang kedua maksudnya kan ada sekolah penggerak imbas, iya sekolah imbas ya, kita harus belajar ke sekolah-sekolah penggerak. Jadi kita tidak mengambil pelajaran dari lingkungan belajar, tapi lebih luas lagi luar. Oke, tapi rekan-rekan saya oh enggak ini bukan. Oh enggak. Bisa ke sekolah-sekolah terdekat Islami atau di mana ya Pak ya? Biar ada lagi yang lain ambil pelajarannya. Oke, kamu ini logo. Oke, untuk ambil pelajaran tentunya kita mengambil dari orang lain lah ya, lagi dari guru yang ada di sekolah sendiri atau guru yang ada di sekolah yang lain, bahkan mungkin bisa lebih jauh ke negara lain. Tentunya kemarin udah saya praktekkan gitu kan. Contohnya saya mengikuti grup WA tentang MPLS menyenangkan, itu dari gerakan sekolah menyenangkan. Itu kan situ kita saling sharing. Oh ya, kelemahan kita seperti ini loh, nanti di teman yang lain, dari sekolah yang lain, dari provinsi yang lain itu memberi solusi. Bahkan mereka ada yang mengirimi rencana MPLS-nya masing-masing, yang minta seperti ini loh. Kita bahasanya seperti apa ya? Sharing bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, dan saling melengkapi. Yang positif diambil, yang sudah dengan asal ini, yang kira-kiranya terlalu berat, kita tinggalkan dulu. Nah, berarti sering-seringlah berkomunikasi dengan guru-guru yang hebat seperti ibu pak sekolah dan yang lain sebagainya. Dari ibu ada yang mau menambahkan? Cukup. Terima kasih Pak Heri dan Pak Mumin tadi menambahkan ya. Tadi di sini saya masih lingkup sekolah ya, kita bisa mengambil dari luar ya. Ini kayak kemarin kita belajar dengan Pak Bambang ya itu ya, di modul itu kan modul dari luar. Saya lanjut. Setelah ambil pelajaran kemudian kita dibaca. Yang ketiga adalah G dari mimpi, Bapak Ibu. Dream. Kita harus punya mimpi. Ya. Pertanyaannya, apakah dengan pembelajaran yang berkualitas dapat menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid? Kemudian yang kedua, bagaimana agar dalam setiap pembelajaran di sekolah berkualitas? Nah, tindakannya saya di sini adalah dari mimpinya mengadakan penelitian atau survei tentang hubungan pembelajaran yang berkualitas terhadap karakter murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang kedua, adanya IHT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mendatangkan narasumber yang berkualitas. Ya Bapak Ibu, terutama yang kedua ini mendatangkan IHT. Kadang saya jelaskan Pak IHT mahal ya Bapak Ibu, kadang kalau di dinas IHT yang ngisi ini kadang kecewa. Tapi kalau Pak Baba terus saya kadang ikuti yang dulu saya
senang ya kadang, karena hal yang disampaikan adalah hal yang baru. Mungkin kadang juga orang-orang dinas nggak enak kalau nggak manggil orangnya aja. Tapi ketika dipanggilnya, aku kan ini kalau kayak Pak Bambang kemarin kan juga hal baru ya, saya bukan di modul olahraganya ya, itu yang pakai kanvas ya. Saya juga pengen ya itu kadang, oh ya itu kan hal baru lagi, pengen ditiru ya gitu ya Bapak Ibu. Ada yang menyampaikan tentang gali mimpi ini Bapak Ibu, tindakannya gali mimpi. Ini tindakannya itu nanti saya sudah merencanakan memang bahwa pada BIMTEK atau IHT yang akan datang itu, saya kemarin sudah ketemu Pak Bambang untuk memberikan ilmunya tentang kegiatan yang hubungannya dengan menuju generasi 5.0 atau 4.0 ya. Terima kasih. Nah ternyata Ibu sudah ancang-ancang ini sudah siap untuk mendatangkan ahlinya yang di Tegal ke Bambang untuk melaksanakan IHT di SMP Negeri Alhamdulillah Pak Bambang. Saya kadang ya masih mungkin itu ya. Kadang lah kok kayak gini lagi ya. Mungkin karena Pak Bambang juga masih muda yang disampaikan seperti ini. Saya lanjut. Kemudian kita perlu adanya, setelah sudah digali mimpi, ada jabarkan rencana. Kita harus bikin rencana itu jabarkan kayak pengumuman PLS itu ada rencananya hari ini apa itu ada. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah dalam membuat RPP guru sudah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada setiap langkah pembelajarannya? Saya kira sudah ya Bapak Ibu ya. Salam itu kan ada, kemudian berdoa, kemudian menanyakan, itu ada refleksi juga, kritis. Kemudian apakah guru dalam pembelajaran sudah berbasis IT di sini? Saya kira mungkin yang muda-muda sudah Bapak Ibu, yang muda-muda ya. Kemudian bagaimana agar pembelajaran berkualitas ini dapat berjalan terus ya, harus ada ini tindakannya. Yang pertama, membuat RPP dan LKPD yang di dalamnya ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, mengadakan supervisi atau kunjungan kelas gitu. Misalnya kalau mau disupervisi kan makanya ya kayak kira kalau nggak supervisi ya misalnya kayak gini ya ya berapa persen lah yang itu. Kemudian melengkapi sarana prasarana tadi yang disebutkan. Ada yang mau tambahkan tentang jabarkan rencana biar pembelajarannya berkualitas itu bisa jalan. Oke. Kalau banget tangan ngomong sama artis itu. Ini masih berlangsung diskusikan kita sama-sama tadi. Antroli ya ini baru modul 3 sudah seperti ini. Nanti nggak tahu sampai lokal 7 masih akan seperti apa pastinya. Tambah langsing. Oke, kembali ke diskusi bahwa tadi juga berulang kali disampaikan oleh Mas Hadi terkait dengan misi-misi sekolah ini. Kemudian contoh-contoh tindakan atau aksi nyata yang sudah diimplementasikan oleh Bapak Ibu Guru dan tentunya PTK yang lain yang berkepentingan di dalam implementasikan visi sekolah ini. Dan mungkin, tapi ini juga nggak mungkin, pasti. Pastinya yang diharapkan ke depan itu dengan adanya pembahasan ini, diskusi ini, kembali kita mau berefleksi terkait pelaksanaan kita atau aksi nyata kita dalam mewujudkan mimpi lewat visi tadi. Apakah sudah tertuang semua di visinya, yang kemudian sekarang kan yang lagi tren itu memang harus didahulukan untuk bagaimana siswa ini yang disampaikan menyenangkan, sampai kemudian yang penting visinya tercapai.
entah bagaimana caranya anak dipaksa A, B, C, itu kan berarti masih kurang dari yang diharapkan. Mungkin karena sudah terus tidak bagaimana yang disampaikan oleh Pak Sandi tadi terkait dengan prosesnya yang mungkin harus lebih berpihak pada siswa tadi. Nah ini mungkin jadi salah satu yang barangkali bisa disampaikan oleh teman-teman, bentuk keresahannya seperti apa. Kalau tadi misalkan contoh-contoh yang sudah disampaikan, saya yakin contoh yang bagus. Nah, ketika ada contoh yang mungkin masih perlu perhatian dan perbaikan ini yang harusnya juga disampaikan di sini, forum ini yang kemudian bersama-sama tadi barangkali ada sesuatu yang perlu ditambahkan terkait dengan rencana yang tadi barusan disampaikan, tidak hanya kemudian dari mana ini puas dengan ketercapaian ini, tapi kita kembali apakah ada yang perlu disampaikan yang menjadi kekurangan dan keresahan kita ini disampaikan di forum ini. Mungkin juga ada Mas Adi yang memfasilitasi. Kalau memang benar-benar tidak ada, ya alhamdulillah sekali. Jadi forum ini bukan sebagai ajang Mas Adi menyampaikan materi, tapi ini kesempatan bagi semua benar-benar menyampaikan contoh yang sebenarnya itu di depan kegiatan pembinaan karakter ketika selamat sudah baik, tapi mungkin kan ada permasalahan apa di sana yang mungkin bisa disampaikan di sini yang kemudian butuh tambahan apa namanya rencana kegiatan yang kebetulan ini mau kayak ini ada rencana jadi nggak apa-apa mau disampaikan di sini. Dan Mas Adi juga bukan sesuatu yang sempurna ya Mas Adi. Itu bantuan dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk bersama-sama di sekolah ini. Saya juga bukan lagi ngobrol bareng ini. Jadi kan ini moderator ya. Dan ada di Bapak Ibu semua yang bukan saya atau bisa di sini. Mungkin itu ya tambahan. Kiranya Bapak Ibu, kita tindakan di rencana ini, jabatan rencana bahkan ada yang menambahkan. Saya mau memberi sedikit gambaran pada tahun pelajaran 2023-2024 kemarin itu saya bentuk koordinator dari 5S. Ya benar 5S ya. Tentu karena selama ini saya lihat tahun yang lalu itu banyak siswa-siswa kita itu pada usia SMP, tapi kok yang tertampilnya itu bersoleknya itu berlebihan menurut saya. Itu ya sebenarnya itu kita mau mengembalikan anak-anak tersebut itu sesuai dengan usianya. Karena kalau bersolek itu kan pada waktu kita itu kuliah itu kan boleh lipstikan dan boleh bedakan menor itu pada waktu kuliah. Kalau ini di zaman sekarang itu anak SMP sudah pakai lipstik, udah juga udah glowing. Nah gitu. Nah ini nanti kedepannya itu apabila berselama ada anak yang bisa seperti itu, nanti saya suruh menghapus baik itu lipstik maupun bedaknya biar dia itu tahu bahwa usianya itu belum seperti itu. Walaupun itu sebenarnya kreativitas anak ya, tapi kan belum waktu. Jadi terus lagi penanganan masalah merokok, kita tidak menutup kemungkinan bahwa tahun yang kemarin itu kasus merokok itu masih banyak di kekurangan. Yang lain barangkali rencana ya Bu Anis, monggo. Karena saya kan juga sebenarnya pendatang di sini, saya juga lebih banyaknya ke Bumi Jawa ya Pak. Ya, saya juga sering lihat sekolah-sekolah Bumi Jawa itu memang anaknya yang memang sopan, santun. Nah, sama guru aja ketika saya sedang ngawasi ujian waktu tahun kemarin, saya sampai kaget.
ibu badai kunti itu bukan cuma 1-2 anak, tapi bahkan seluruh anaknya ngomongnya menggunakan bahasa Kromo. Dan itu ketika saya mau keluar pun mereka nggak kayak ya murid sini, kalau murid sini kan guru mana tuh kayak malah gitu loh Pak. Nah tapi kalau anak-anak atas itu ya Pak, mau ke ibu duluan, mau silakan, ibu mau kemana, ibu tahu nggak kamar mandinya di mana. Saya bisa tuh merasa ya enak banget sekolahnya ya, bukan malah menjudgment bisa namanya SMP Nino ya, SMP Nino salah dengan dia. Saya pengennya maksudnya ya Allah di sini tuh orangnya benar-benar sopan banget. Itu apa cara mendidiknya dari orang tuanya atau memang bapak ibu gurunya di sini tuh kompak menanamkan yang namanya sikap sopan santun. Walaupun kalau di sini memang ya bukan rahasia umum lah, teman-teman aja tahu ngomong sampai udah batin lagi. Nah itu posisinya saya di belakang anak itu ya Pak Handi. Saya nanti kaget. Dia kemudian sekali kunjung. Saya lagi. Terus kamu namanya lu kamu nggak dipanggil itu kok mau? Berarti kan kunjung saya bilang kayak gitu. Ya aku mungkin kalau tanya ya makanya tahu itu bukan namanya kamu ketika dipanggil. Terus saya itu loh Pak. Ya ini sharing lah ya Pak ya. Karena saya kan memang waktu itu saya sempat speechless lah melihat sekolah. Ya Allah enak tuh SMP 1 Bumi Jawa kok anak-anaknya kayak gini semua kayak gitu. Itu belajarnya dari mana itu? Saya pengen merubah anak yang notabene-nya kita kan memang daerah pinggiran Pak, perkotaan enggak, desa pun enggak. Dia jadinya ya mungkin ya Bu ya. Tidak banget gitu loh. Kita sharing aja sih. Iya, balik ada lagi yang lain? Tunggu. Bu Andi, Aku Mas Andi sekedar menambah lagi. Tadi yang disampaikan Ibu sama Bu Anis juga sama. Apa ya? Memang yang saya rasakan juga seperti itu. Terus ini tambahan lagi Mas Andi. Yang waktu di pembelajaran tadi memang anak memang kalau kita pembelajaran dengan hal yang menyenangkan, anak itu akan merasa senang dan merasa betah. Tapi kok ya kadang apa? Saya kurangnya apa sih ya, terus terang kurangnya banyak loh. Sudah berusaha biar menyenangkan, cerita Bu ya wis cerita, terus gantian anaknya yang sekarang ibu sudah cerita, silakan kalian boleh cerita, terus nggak mau. Yang di apa ya, harapan mereka istirahat lagi-lagi kalau bolak-balik itu bolak-balik ke kamar mandi sampai apa ya, solusi apa sih biar mereka itu enggak bolak-balik ke kamar mandi. Terus yang kedua juga itu yang diharapkan pulang. Apalagi jam belum waktunya bel itu sudah resah, jadi kita yang ngajar jadi hilang konsentrasi. Padahal tadi ya biar anak betah itu gimana ya, bisa bercerita yang penting sambil garap atau gimana. Apalagi kalau waktunya mau pulang jam terakhir Mas Pak Handi itu anak udah merasa panas, gerah dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya kalian sudah merasa lelah, panas, jenuh, sama ibu juga sama. Ya sekarang kalian kerjaannya sambil cari tempat yang aman, sambil duduk di bawah juga nggak apa-apa. Ya sudah, tak buat pembelajaran yang biar anak itu merasa nyaman. Tapi ya sebagian nyaman, ya sebagian sudah pada nempel itu solusi yang terbaik itu harusnya seperti apa, barangkali dengan adanya diskusi seperti ini nanti saya bisa terapkan ke pembelajaran di kelas. Terima kasih. Ada lagi? Ya, tadi tentang rencana Ibu ya sudah bagus sekali Ibu menunjuk adanya koordinator 5S ya. Jadi lebih ada yang menangani itu masalah. Mas Adi masuk ke Saya siap tanpa undang udah iya siap. supaya saya Saya siap hal itu Pak. Ya tapi ini kita masuk itu sudah bagus sekali rencana Ibu. Kemudian Bu Anissa tentang penanaman karakter ya, memang orang-orang gunung. Saya bahkan ketika ikut istri saya di Bumi Jawa itu rata-rata bisa ngaji semua ya Pak Herwan ya, rata-rata bisa, bahkan anak merokok anak belakang itu dihukum
ngaji bisa ngaji cetok ya, memang beda ya. Kata istri saya waktu saya nganter mau buat tes PPG itu, tes kesehatan, saya anggap kalau orang bumi Jawa itu bahkan jalannya pun kelihatan ya, kalau ada orang selalu menunduk terus orang bumi Jawa kan ya, itu sudah menjadi ciri khas itu gangguannya. Jadi ada kalau orang, mungkin karena kita di Balapulang ini kan sini dari rumahnya sudah hilang sih apa ya itu ganggu itu Pak terasa gue, ini kan banyak rumah gitu. Jadi penanam karakter ya perlu lagi penggunaan bahasa. Saya anak saya kecil dulu waktu saya kecil tak ajarkan bahasa Pak ya, sampai saya belajar itu beli apa ya, bahasa Jawa. Barang ini ya bahasa Indonesia. Yang marah tuh mamanya ya, saya mau marah terus mamanya. Mani gitu, langsung gak ada minum banyak. Anak saya pegang HP buat isi ya. Mamanya ngaji. Saya punya bagus nontonnya. Nontonnya itu lah dia roadblock apa itu. Sini gak jadi maling ya. Iya perlu ada. Iya itu benar dari Wanis. Penanaman karakter ya, jangan sampai Jawa ini hilang itu katanya ya. Belajar bahasa, saya kadang juga sering tanya dia kalau saya bahasa yang saya juga nggak paham. Terus tadi keresahan Bu Ati juga sama keresahan yang kita rasakan semua itu, Bapak Ibu mengenai jam terakhir ya Pak Heron ya. Saya Bu Ati kalau loka sudah jam-jam terakhir habis. Ya mungkin perlu ada yang ringan-ringan ya belajarannya. Ya, padahal sudah ringan ya buat dia. Mungkin kalau di sini itu sih Pak Irwan apa ya? Karena pakainya jemputan ya, jadi iya. Kalau nggak ketinggalan ya sudah. Nanti kita cari bersama-sama yang buat dia itu ya solusinya ya. Iya. Dan mohon maaf, ternyata saya dari teman-teman yang ada apa orang barangkali hanya di buat ini. Barangkali hanya di pelajaran saya saja. Ada yang berdoa dulu Pak, padahal sistemnya. Enggak, nanti perasaannya sama di jam terakhir gitu. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Kalau kita sudah punya rencana, maka harus segera kita eksekusi. Jangan hanya rencana tuh kan diet lah, ternyata nggak diet. Tidak ada eksekusinya. Nah, eksekusinya adalah di sini pertanyaannya siapa yang mengawasi proses pembelajaran berkualitas dan menanamkan profil belajar Pancasila. Ada eksekusinya. Sebetulnya nggak harus ada yang mengawasi. Adanya kesadaran dari diri kita sendiri. Biasanya kita kasih ngawasi ya, ini biasanya. Nah, tindakannya adalah ini kalau saya pelajari dengan adanya supervisi. Ternyata supervisi itu adalah tujuannya untuk mengecek apakah Bapak Ibu guru sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Tapi setelah itu juga harus baik lagi, jangan Kemudian yang tidak kalah penting, saya kemarin lihat di teman saya di Slawi itu nge-share kepuasan siswa, ada polling. Jadi setelah tanpa rapor itu ada pollingnya ya. Saya lihat teman saya pollingnya guru ranking berapa lah itu ternyata juga penting. Saya mungkin bisa ya Ibu ya, tahun nanti kita adakan polling itu guru favorit, guru apa itu ya Ibu, ada quote-quote-nya lah itu nanti jadi terbuka sekali, nanti anak bisa menulis. Kalau refleksi lah ya Pak, itu semacam refleksi buat guru-guru nanti ada pollingnya. Mungkin ada yang menambahkan tentang tindakan diatur eksekusi ini. Jadi mungkin kalau saya pribadi, saya lebih ketika akhir pembelajaran semester itu saya kasih kertas kecil-kecil ke anak untuk ngasih pesan dan kesan selama saya ngajar satu semester itu gimana. Udah kamu tulis aja yang mau kamu tulis bonus buruk kayak mau tulis bonus jelek kayak terserah kamu. Ya ini kan buat yang namanya penilaian siswa pada diri saya sendiri. Saya pakainya biasanya pakai memang kertas kecil-kecil gitu loh Mas. Terus ada yang konsep cewek, konsep halal, terus apa keluarga? Ya itu bodo amat, itu kan berarti kan memang karakternya saya, sifatnya saya seperti itu. Kalau saya lebih pakai stiker smile face gitu. Iya. Yang lain
Ini pengalaman saya di SMP Negeri 1 Pangkah pada waktu saya itu jadi guru. Ya saya itu juga bukan sombong ya Pak. Guru terfavorit. Saya itu Favorit yang baik ya Bu ya. Iya. Aku udah jawab. Pada waktu itu tidak tahu semuanya bahwa kepala sekolah itu memberi kertas kecil kepada seluruh siswa dari kelas 7, 8, dan 9. Silakan dipilih guru yang paling kamu senangi atau terfavorit di sekolah ini itu siapa. Nah setelah dikumpulkan semuanya, saya itu termasuk. Nah ini mayoritas yang favorit itu bukan pelajaran yang misalnya saja non eksak itu enggak, malah justru eksak semua. Pada waktu itu saya ya karena di sini terfavorit, terus saya matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah itu susah ya. Terus, pada waktu itu malah disuruh maju, diberi piagam. Piagamnya saya juga punya, dan sedikit rasa terima kasih sama orang tua. Nanti ini berarti masukan pada kita semuanya, kita rancang biar nanti untuk motivasi guru yang lain, biar pembelajarannya kepada siswa itu dengan cara seperti itu ya Pak ya. Ada refleksi ya Bu ya. Ada lagi yang lain? Logo Pak Mukmin. Masalah evaluasi ya, bulan yang lalu sudah diterapkan di SK Pramuka kalau nggak salah ya, evaluasi kegiatan Pramuka. Linknya saya kirim di grup Pramuka sama link siswa di grup siswa juga. Cuma kendalanya adalah respon siswanya. Ternyata yang ngisi evaluasi atau refleksi cuma 10 anak dari 280. Wah, Ya sudah ada pembina bukan bukan kan. memilih pembina favorit atau Evaluasi kita tahu kegiatan yang kurang apa, keinginan seperti apa, dibanyakin kemahnya atau dibanyakin liburnya, atau harinya dirubah, atau apa, cuma satu seperti itu. Jadi itu dibahas kekurangan dari Pramuka apa, kekurangannya, kelebihannya apa, dan kita program yang ingin diwujudkan itu apa. kegiatannya? Iya, yang tahun depan seperti apa nih sudah ada. Cuma tadi kendala respon ya kurang mungkin bisa karena nggak punya HP mungkin atau nggak punya kuota atau juga nggak tahu caranya. Sebenarnya sudah saya bikin form ya, enggak Google Form Pak. Nah itu siswanya sama pembinanya juga. Cuma responnya kurang. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya lebih banyak lagi respon. Itu Pak. Cukup Bu ya. Terima kasih diatur eksekusi ini ternyata banyak sekali ya masukannya. Tadi kata Ibu nanti akan diadakan survei atau refleksi terhadap siswa, terhadap pelajaran kita biar jadi koreksi kita semua Bapak Ibu. Dan yang dipilih yang baik-baik bukan karena yang pernah masuk. Saya kan dengan Pak Iman sering beliau jam berapa ya Pak? Saya kayak senang guru kiri sering jam. Iya. Saya pernah panggil Joko anak lempar itu buat tanda tetangga, tapi saya lihat di sini ya nungguin. Akhirnya itu kebetulan saya beli. Tapi kan saya bukan Joko, saya operator ini ya. Nah itu. Nah, jadi benar perlu adanya yang namanya refleksi terus dibuat nanti. Mungkin perlu kita adakan ya Bu nanti di semester 1 ini polling guru favorit ya atas pembelajarannya. Pada banyak siswa. Saya mudah-mudahan siswa kita juga fair memilihnya guru-guru yang itu. Kalau yang sering masuk pertama kalinya Pak Jawan mesti. Anakku Pak Jawan mesti. Kemudian tadi yang dikatakan Pak Mumi juga sama, ternyata sudah bagus sekali. Ini karena Pak Mumi pengalamannya di CGP yang keempat, ini sudah diterapkan Pak Mumi di Pramuka adanya survei kepuasan ya, tapi ternyata siswa-siswa kita yang malah pemungkinnya sudah membuat, tapi siswa kita yang cuek ya malah enggak. Ya mungkin
bisa nanti ditanya langsung saja ya Pak Mumin ya itu. Saya kira untuk hari ini tentang visi sekolah yang tadi kita sudah bahas sudah selesai Bapak Ibu. Sudah banyak sebetulnya visi-visi yang kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari kita, cuma kadang kita yang tidak tahu saja tanpa kita sadari sudah kita lakukan. Nah, dan tentang masukan-masukan dari Bapak Ibu juga banyak sekali tadi sudah saya catat di sini ya, tentang adanya perlunya penanaman karakter, nanti juga adanya pengembangan kompetensi guru dengan mendatangkan yang ahli, kemudian adanya refleksi. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini nanti bisa jadi masukan untuk kita semua yang nanti akan diputuskan oleh Ibu Kepala Sekolah mungkin di semester ini agar ada peningkatan Bapak Ibu terhadap pembelajaran yang lebih berpihak pada murid kita. Saya kira dari saya cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh yang pakai kamu. Meskipun tak semenggoda Mas Hadi itu Oke, apresiasi luar biasa untuk Mas Hadi. Terima kasih atas kesediaannya dan tentunya ini menjadi apa ya, kebanggaan tersendiri buat saya pribadi. Meskipun saya juga nggak bisa apa-apa nih, Mas Hadi bisa sendiri ya. Dan setidaknya ketika di depan itu PKK kan ini sih Dewi, tapi alhamdulillah bisa kita ikuti bersama kegiatan ini. Dan tadi juga banyak yang bisa disampaikan di forum ini. Kita bisa mungkin membayangkan bersama ketika forum seperti ini sering dilakukan ya Bu ya, kita ngobrolin tentang sekolah, bagaimana sekolah ini dan seterusnya. Tidak ada rencana, tidak bahasa Indonesia nomornya kurang rasa di kepala kalau orang kita rasa di pengawas ya bisa ada makom itu. Jadi ada saatnya bagaimana kita bisa saling merefleksi diri. Hari ini terkait dengan visi ya, mungkin tadi tinggal bagaimana di sekolah ini menjalankan aksi nyatanya untuk merealisasikan visinya itu, tetap bagaimana memperhatikan siswa, karena ada beberapa cerita itu yang saya dapat. Kalau pasal untuk belum pasal 10 salah satunya tadi kan rata-rata mesti berwawasan itu kan, sampai ada yang sampai kepada anti biata gitu. Ini yang mungkin menjadi proyeksi di era sekarang, bagaimana juga biata itu bahasanya kan orang yang bisa siswa gitu, yang seperti apa yang mungkin tetap bisa menyenangkan prosesnya. Coba bocah disiksa di bersih, itu masih deh. Nah ini polosnya ada di sekolah masing-masing dan tentunya pasti berbeda-beda caranya. Nah, sekali lagi terima kasih, pastinya bermanfaat buat saya pribadi dan tentunya mudah-mudahan buat kita semua yang ada di sini, dan tentunya bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Pemahaman baik ini menjadi salah satu tanggung jawab seorang penggerak untuk bisa berbagi praktek baik. Saya sebagai pengajar praktek di dalam kegiatan ini sebagai moderator tentunya banyak kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya tidak berhak untuk memberikan contoh untuk yang mungkin ya melindungi obrolan. Pastinya di sini banyak sekali bapak ibu hebat yang punya banyak potensi bisa
dikolaborasikan oleh Pak Sekolah yang tadi pastinya betul maksudnya kehadiran pihak keresahan itu muncul dari beberapa guru, dan ini juga menjadi tugas Mas Dhani bagaimana untuk komunikasi praktisi di sini dari pelajaran modul 1.2. Mudah-mudahan setahun ke depan bisa lihat postingan Mas Dhani terkait beberapa rencana yang saya dengar hari ini. Terus juga bisa sama melihat anak-anak balap bulan itu dengan apa ini ya. Doa terbaik untuk sekolah ini tentunya bisa mewujudkan inti melalui yang disampaikan di visi dan dilaksanakan di misinya. Sekali lagi saya mohon maaf yang besar-besarnya, saya tutup kegiatan hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.